Selamat pagi, sahabat renungan pagi. Pada pagi hari ini, kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Namun mari sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang malam kemarin, dan terima kasih buat hari baru yang Tuhan berikan. Kami percaya hari ini pun akan menjadi hari yang penuh dengan penyertaan-Mu, penuh dengan pengurapan-Mu, penuh dengan pekerjaan tangan-Mu dalam kehidupan kami. Kalau sebentar kami akan duduk diam mengambil bagian yang terbaik, yaitu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami rindu firman yang kami dengarkan pagi hari ini itu boleh tertanam dalam hati kami, berbuah, dan memberikan rema-rema dalam kehidupan kami. Tuhan, ajar hati kami untuk kami bisa melihat diri kami seperti Tuhan juga melihat kehidupan kami. Bukan tentang masa lalu kami, bukan tentang kehidupan ketika kami di luar Engkau, tapi identitas kami sebagai anak-Mu Tuhan. Kami percaya kami boleh memanggil Engkau Bapa, dan kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 139 ayat yang ke-14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Seorang gadis muda bernama Rani sering merasa dirinya tidak cukup cantik dan tidak secerdas teman-teman sekelasnya. Ia sering berkata kepada dirinya, "Aku tidak bisa berbuat apa-apa seperti mereka." Suatu hari, gurunya meminta setiap murid menuliskan satu hal baik tentang teman di sebelahnya secara bergiliran. Ketika ada seorang gadis muda bernama Rani. Ia sering merasa dirinya tidak cukup cantik, tidak cerdas, dan tidak memiliki kemampuan yang baik seperti teman-teman di kelasnya. Bahkan, ia sering berkata kepada dirinya, "Aku tidak bisa apa-apa." Suatu hari, guru kelasnya meminta setiap murid menuliskan satu hal baik tentang teman di kelasnya. Setelah selesai memberikan tulisan untuk satu persatu secara bergantian, akhirnya waktu yang ditunggu tiba. Rani membaca kertas miliknya. Ia terkejut apa yang teman-temannya tuliskan tentang dirinya. Yang teman-temannya tuliskan antara lain, "Rani selalu mau mendengarkan ceritaku dengan tulus." Yang lain berkata, "Rani membuat orang lain selalu merasa berharga." Dan yang lainnya lagi berkata, "Rani mempunyai hati yang lembut." Hari itu, Rani menyadari bahwa ia berharga bukan karena penampilannya, tetapi karena hatinya yang bisa mencerminkan kasih Tuhan untuk orang-orang sekitarnya. Ia mulai belajar melihat dirinya dari cara pandang Tuhan, bukan dari kekurangan, melainkan dari kasih Tuhan yang membentuk hidupnya. Setiap hari kita dikelilingi oleh standar dunia tentang nilai berharga, mulai dari penampilan, harta, prestasi, ataupun popularitas. Bahkan, tidak sedikit orang akhirnya kehilangan jati dirinya atau gambar dirinya karena terus membandingkan diri dengan orang lain. Namun, kebenaran firman Tuhan berkata bahwa kita berharga bukan karena apa yang kita punya, tetapi karena siapa yang menciptakan kita. Tuhan tidak membuat manusia seperti barang secara massal.
Ia membentuk setiap kita dengan tangannya satu demi satu, sehingga setiap kita punya keunikan, keistimewaan masing-masing, dan setiap dari kita itu bermakna dan berharga. Kita mungkin melihat kelemahan dan kekurangan kita, tetapi Tuhan melihat potensi dan tujuan ilahi di balik setiap bagian kehidupan kita. Rasa rendah diri sering muncul ketika kita lupa tentang siapa sebenarnya kita di dalam Kristus. Tetapi ketika kita mulai menyadari bahwa kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, kita mulai memandang diri kita dengan cara yang baru, bukan dengan mata dunia, melainkan dengan mata kasih Tuhan. Aplikasi dari kebenaran firman Tuhan hari ini adalah, yang pertama, kita harus mengingat siapa diri kita di dalam Tuhan Yesus. Kita adalah ciptaan yang dahsyat, yang ajaib, karya tangan Tuhan sendiri. Yang kedua, kita mau berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain, sebab setiap kita diciptakan dengan unik. Yang terakhir, kita mau sama-sama belajar untuk mengucap syukur atas keberadaan kita hari ini. Bahkan untuk hal-hal yang kecil yang ada dalam diri kita tahu, kita percaya, itu adalah bagian dari rancangan Tuhan yang indah dalam kehidupan kita. Amin. Mari, sama-sama kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan yang penuh dengan kasih, terima kasih karena Tuhan Yesus sudah menciptakan kami dengan tangan-Mu sendiri Tuhan, sehingga setiap kami menjadi pribadi yang istimewa. Ajar kami untuk bisa melihat diri kami seperti Tuhan melihat kami. Kami tahu kami berharga, kami dikasihi, kami memiliki tujuan, dan kami bukan hidup tanpa tujuan. Hapuskan Tuhan rasa rendah diri dalam kehidupan kami, dan gantikan dengan keyakinan di dalam kasih-Mu. Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus, bahkan buat saudara-saudara kami yang mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Jika di antara mereka Tuhan ada yang sudah kehilangan gambar diri, bahkan sudah tak tahu arah tujuan hidup, bahkan ingin mengakhiri hidupnya, kami berdoa bersepakat di dalam nama Yesus. Setiap roh maut, setiap roh bunuh diri, kami patahkan di dalam nama Yesus. Engkau keluar dan tinggalkan anak ini. Karena anak ini berharga, Tuhan mengasihi, dan Tuhan mau memakai kehidupan anak ini. Tuhan, kami percaya rancangan-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.